Kalau kita pengen lebih baik, kalau masjid ini mau lebih baik ke depan, maka yang kedua yang harus ditambah adalah ilmu. Apa? Ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Mau bahagia dunia pakai apa? Ilmu. Bahagia akhirat pakai apa? Ilmu. Mau bahagia dunia akhirat pakai apa? Ilmu. Ayah bunda sayang, dunia nggak lama, sebentar. Kita butuh bekal. Dalam hidup manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan, disebut dengan yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan, disebut dengan yaumus syafa'at. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, disebut dengan yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan, disebut dengan yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semuanya? 12. Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Ayo kita ulangi biar ngaji dikit. 1 alam apa? 1 alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2 alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3 alam apa? Alam dunia. Sedang kita jalani. Dunia sementara atau lama atau sementara? Lama atau sebentar? Sebentar. Apa bekal kami setelah iman? Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Betul? Maka izin mohon maaf sedikit saya cerita. Hari ini Ahilman bisa berdiri di sini, wasilahnya karena apa? Karena ilmu. Saya tidak pernah kebayang kalau di usia saya sekarang 34 tahun ini, dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan atas semua yang Allah titipkan kepada saya. Kalau boleh sedikit flashback, cerita sedikit, boleh saya cerita? Tapi agak lama nggak apa-apa. Sampai jam 12 malam siap. Kalau boleh sedikit flashback, rasanya apa yang hari ini Allah titipkan kepada kami, rasanya dulu nggak pernah kebayang ayah bunda. Mohon maaf, sejak kecil saya cukup aktif, nakalnya minta ampun. Banyak tetangga yang suka ngomel ke ibu saya, ke ayah saya, "Bapak, ibu, ini si Hilman begini, begini, begini." Apa kata ibu saya? "Maafin anak saya, insya Allah nanti jadi ustadz." Waktu itu saya agak kaget, ibu saya bilang begitu. "Ah mah, nggak mungkin masa ustadz begini," saya bilang. Nak, udah aminkan saja. Singkat cerita, kelas 6 SD ayah saya meninggal. Jadi Ahilman ditinggal oleh seorang ayah ketika usia SD. Kemudian saya dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Ini penguat buat semua bunda yang hari ini jadi seorang single parent. Jangan pernah patah hati, jangan pernah sakit hati. Karena Ustadz Hilman yang hari ini bunda lihat juga dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent. Lulus SD ibu saya bilang begini, "Nak, nanti masuk pesantren ya, biar belajar ilmu agama. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz." Atas izin Allah saya masuk pesantren. Saya
satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat, beda 5 tahun dengan beliau. Beliau kakak kelas kami di pesantren kami di Garut. Saya masuk ke pesantren kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di tahun keempat ibu saya jatuh di kamar mandi, dan kata dokter ibu saya stroke. Maka setelah ibu saya stroke, saya sempat kebingungan bagaimana menjalani hari-hari ke depan. Tapi ibu saya bilang, Hilman, jangan pernah khawatir. Kita punya siapa? Kita punya Allah. Mama cuma nitip satu, Hilman jangan pernah berhenti belajar. Mama nggak bisa ngasih Hilman harta, tapi mama bisa ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal ngejagain Hilman. Oh, itu kalimatnya dalam sekali. Kalau dikasih harta, nanti kita yang jagain harta, betul? Tapi kalau dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain kita. Maka selepas ibu saya sakit, saya janji sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya untuk mengangkat derajat ibu saya. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya, karena ibu saya stroke. Kalau makan harus disuapin. Ibu saya setiap pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Saya bilang nggak mungkin mah, kita orang Garut. Garut ke Jakarta dulu 8 jam, 7 jam. Rasanya nggak mungkin. Mohon maaf, ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya almarhum sebelumnya buruh kuli angkut di pasar. Tidak pernah terbayang ketika ibu saya bilang, nanti Hilman akan ceramah di televisi seperti ustadz-ustadz itu. Saya bilang nggak mungkin mah. Ibu saya marah. Shh, jangan begitu. Kita punya siapa? Kita punya Allah. Minta saja sama Allah. Jangan berhenti belajar. Nanti ilmu yang akan ngangkat derajatmu. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah. Dari mana kita orang miskin? Kita orang nggak punya mah. Shh, jangan begitu. Kita miskin, tapi Allah maha kaya. Deketin Allah, minta sama Allah. Ibu saya setelah sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya tanya, Mama, kenapa suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, nanti Hilman bolak-balik haji umroh ke Baitullah ya. Jamaah sekalian, benar perkataan ibu saya. Ilmu itu mengangkat kebaikan kita. Hari ini dengan izin Allah, semua yang ibu saya ucapkan, semua jadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi AA ceramah di TV. Tapi saya sedih, ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat hati ibu saya, yang tidak pernah berhenti ngingetin saya, belajar nak, belajar nak. Kita bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Adik-adik saya, putra-putri bapak ibu, jangan berhenti belajar. Masjid Hasanuddin Majdi bagus. Ada PAUD-nya, ada TPQ-nya, ada program pendidikannya, betul? Sudah ke arah sana kemajuan kita. Sudah ke arah yang lebih baik kebangkitan umat ini. Banjarmasin beruntung, bersyukur. Betul? Apalagi
Kita punya Pak Wali yang Masya Allah soleh, baik, luar biasa. Program pendidikan beliau luar biasa, dan saya cukup tahu dan cukup kenal dengan beliau. Hari ini saya dipertemukan dengan Masjid Hasanuddin Majdi. Saya baca profilnya, luar biasa. Ilmu, ilmu, ilmu. Mau apapun dalam hidup, ilmu. Ayo adik-adik yang hari ini hadir, jangan menyerah. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Adik-adik saya yang pacaran ada? Ada yang pacaran ada? Nah, saya doain putus malam ini. Kenapa yang aki-aki yang amin itu nggak jelas itu. Ayo yang pacaran berhenti ya, tenang dek ya. Pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Belajar yang serius. Ada yang perempuan yang akhwat, jaga baik-baik, jaga diri baik-baik. Jangan menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Siap? Cari laki-laki yang jaga sholat. Sholat aja dijaga apalagi kamu. Kalau kita meletakkan hati kepada orang yang bukan seharusnya, siap-siap sakit hati. Kita berharap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kita berharap dia jadi takdir, ternyata hanya hadir. Berharap jadi teman hidup, ternyata numpang hidup. Berharap tulang punggung jadi tulang lunak. Serba salah pokoknya. Dah, saya doakan belajar yang serius. Siap apa siap? Iman, ilmu. Iman, ilmu.